في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Kita bertemu kembali dalam kajian kita. Kali ini dengan tema apakah Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan ayat 20 adalah termasuk bagian asli dari Injil atau sisipan. Dan ini kita bahas dalam rangka gencarnya tuduhan pemalsuan terhadap Alkitab. Secara khusus yang kita pelajari sekarang adalah Injil dan kitab suci Perjanjian Baru. Nah, saudara-saudara, kalau saudara-saudara melihat perbandingan dengan naskah kuno manapun, sebenarnya tidak ada teks-teks kuno yang reputasi persebaran naskahnya, luasnya persebaran naskah, dan jarak antara penulis dengan naskah tertua yang ditemukan, kecuali Perjanjian Baru. Kita bisa secara konkret membandingkan, misalnya, kita hampir tanpa kritis mempersoalkan ketika kita membahas tulisan Herodotus, tulisan Plato, tulisan Pliny Secundus atau Pliny the Younger, kemudian Tacitus, Aristoteles, hampir kita tidak mengkritisi sama sekali. Tetapi Perjanjian Baru di satu pihak adalah buku yang paling sering diserang, sekalipun sebetulnya reputasi persebaran dan jumlah naskah serta kekunoannya itu tidak tertandingi sama sekali dari literatur kuno manapun. Ambil satu contoh misalnya, kita tanpa kritis percaya dengan Homer, tulisannya yang berjudul Iliad. Itu naskah yang paling luas selain Alkitab. Jumlah naskahnya 643 dan buku itu ditulis kira-kira tahun 800 sebelum Masehi, sementara salinan tertuanya ditemukan tahun 400 Masehi. Jadi jaraknya 1200 tahun. Yang lain-lain, misalnya kayak tulisan Plato, itu jarak antara kehidupan Plato ketika menulis naskah itu dengan naskah kuno yang ditemukannya itu 1300 tahun. Jadi antara tahun 400 sebelum Masehi sampai tahun 900 Masehi itu naskah kuno yang ditemukan. Dan jumlah naskahnya pun itu hanya 7. Jadi kita membaca misalnya tetralogi Plato, baik itu Nomos ya, bukunya yang sangat terkenal itu, maupun 3 karya yang lain, itu sesungguhnya jumlah naskahnya hanya 7 dengan jarak penyalinan selama 1300 tahun. Begitu juga kita membaca Aristoteles, itu jumlahnya juga sama, hanya 7 buah. Jarak antara kehidupan Aristoteles dengan naskah kuno yang ditemukannya 1300 tahun. Lalu Pliny the Younger atau Plinius Secundus, Plinius Muda, dalam bukunya yang berjudul Natural History, itu salinan tertuanya abad ke-9 Masehi. Dan dia menulis sekitar paling lambat tahun 113. Itu Plinius Secundus. Jumlah naskahnya juga di bawah 10. Sementara Perjanjian Baru kita memiliki naskah lebih dari 5.000
itu termasuk kodeks. Kodeks itu Alkitab yang sudah terjilid seperti Kodeks Sinaiticus, Kodeks Ephraimi Rescriptus, Kodeks Vaticanus, Kodeks Alexandrinus. Itu jumlah naskahnya luar biasa. Banyaknya termasuk naskah-naskah yang disebut dengan papirus. Papirus itu lebih tua, memakai bahan yang zaman kuno itu banyak diproduksi di Mesir, khususnya Alexandria. Dari jumlah naskah yang lebih dari 5.000, baik itu naskah lengkap, kodeks, maupun papirus, maupun leksionari, itu kutipan-kutipan dari ayat-ayat suci kitab Injil yang kemudian dipakai dalam ritus atau di dalam peribadatan. Itu jumlahnya lebih dari 5.000, sementara ada di antara naskah itu yang hanya berjarak sangat dekat, misalnya hanya 24 tahun saja dari penulisannya dan naskah tertua. Misalnya papirus 66 yang sekarang disimpan di Bibliotheca Bodmeriana di Switzerland. Itu menurut hasil uji karbon terakhir dari tahun 120 Masehi, sementara Rasul Yohanes itu meninggal di Efesus tahun 96 Masehi. Ada yang lebih tua sekalipun tidak lengkap, namanya John Ryland Papyrus atau Papyrus 52, karena dia sekarang disimpan, naskah itu disimpan di John Ryland Library. Itu malah berjarak hanya belasan tahun karena ditemukan hasil uji karbon tahun 115. Ini fakta yang sesungguhnya harus terus-menerus disampaikan. Nah, satu contoh ini adalah naskah dari akhir Injil Lukas. Itu tertulis pada akhir Injil Lukas itu Euangelion kata Lukan, Injil menurut Lukas. Lalu disusul dengan Euangelion kata Yohanan, Injil menurut Yohanes. Itu jelas sekali, Anda bisa bandingkan antara naskah kuno yang ditemukan tahun 120 yang asalnya tahun 120 Masehi dengan terbitan-terbitan modern yang sudah memakai titik koma, karena pada zaman dulu itu tidak ada komanya sama sekali. Itu bacaannya sama, misalnya ini Injil Yohanes pasal 1. En archi in ho logos, ke ho logos in prostontion, kitios in ho logos, autos in en archi prostontion, dan seterusnya. Jadi apa alasannya sebetulnya banyak orang itu mengkritisi perjanjian baru? Ya, padahal semua kajian tentang perjanjian baru itu dibuka selebar-lebarnya. Nah, inilah naskah yang dipersoalkan. Bahwa Injil Markus itu aslinya memang ada naskah yang hanya berakhir pada pasal 16 ayat 8. Lalu ada akhir Injil Markus yang pendek dan akhir Injil Markus yang panjang. Yang panjang itu ayat 9 sampai ayat 20. Dan itu semua disajikan secara terbuka. Tapi sesungguhnya kita bisa meneliti sendiri, bahkan sekarang yang namanya Kodeks Vaticanus, Kodeks Sinaiticus itu dengan sangat mudah dibeli. Lewat misalnya Amazon itu ada terbitan-terbitan lama yang direprint, dicetak ulang secara terbatas, dan itu bisa dipesan. Saya memesannya juga. Nah, misalnya ini adalah akhir Injil Markus yang dipersoalkan itu dalam Kodeks Vaticanus yang diberi kode Alep, ya. Di situ semua naskah Kodeks Vaticanus itu biasanya begitu selesai naskah satu kitab disambung dengan kitab yang lain tanpa ada jeda. Misalnya yang bukan hanya kodeks tetapi juga yang lebih tua yaitu papirus misalnya ini. Ini begitu akhir Injil Lukas diakhiri dengan Euangelion kata Lukan, langsung di bawahnya ada judul baru, Euangelion kata Yohanan, menurut Injil menurut Yohanes. Tetapi perhatikan dalam Kodeks Vaticanus ini, setelah
akhir dari Injil Markus itu Lukasnya ya diberi jarak dan artinya ada halaman yang kosong. Nah, halaman yang kosong itu karena apa? Ada yang menduga bahwa itu karena kerusakan. Terjadi kerusakan naskah. Dan kerusakan naskah ini kan biasa dalam naskah manapun juga. Bukan berarti harus Kodeks Vatikanus dipertentangkan dengan Kodeks Washington atau Textus Receptus yang lebih lengkap misalnya. Tidak seperti itu. Ada ahli yang mengatakan bahwa sesungguhnya pada zaman abad keempat itu, dan itu tampak dari tulisan dari Eusebius dari Kaisarea, sudah muncul yang namanya studi textual criticism, studi kritik naskah. Jadi sejak abad keempat, orang-orang Kristen itu sudah jujur mengatakan kalau ada dua naskah yang satunya pendek, satunya panjang, itu sudah didiskusikan secara terbuka dan itu tampak sekali pada zamannya Eusebius. Eusebius mengatakan bahwa jangan kita memandang satu naskah lebih baik dari naskah yang lain. Karena tentu kita bisa melacak lebih lanjut asal-usul naskah itu. Itu yang dikatakan oleh Eusebius. Sehingga dengan demikian sejak abad keempat sudah bisa bayangkan. Di dunia kuno saja belum semaju dengan kekristenan dalam rangka kritik teks. Nah, kemudian kenapa kekristenan itu begitu rumit dalam konteks warisan sejarahnya? Ya sangat jelas sekali. Di dalam nubuat Nabi Yesaya pasal 8 ayat 23 itu jelas-jelas dikatakan bahwa tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu direndahkan tanah Zebulon dan Naftali, maka pada waktu yang akan datang Tuhan akan memuliakan jalan ke laut atau jalan laut. Maksudnya jalan lewat laut Mediterania, laut tengah, ya. Derek Hayam. Kemudian daerah seberang Yordan, Ever Hayarden, Gilil Hagoyim, Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Maka kekristenan dari awal berdirinya sudah mewarisi kemajemukan bahasa dan budaya. Nah, ini yang jarang dikemukakan oleh termasuk kita sendiri. Kenapa misalnya ada perbedaan-perbedaan dalam pengungkapan ketika fakta yang sama menurut Matius dan menurut Markus misalnya. Karena faktor-faktor ini yang harus dibaca. Ketika Markus menulis Injilnya, sebagian besar ditulisnya di Roma dan mungkin diselesaikan ketika berada di Alexandria. Tetapi dia tentu menggunakan bahasa yang lebih simpel dipahami oleh orang-orang yang waktu itu berada di dalam kebudayaan Romawi. Maka cirinya singkat, padat, dan karena orang Roma tidak banyak mengenal kitab Taurat, maka sangat jarang kutipan-kutipan Perjanjian Lama dalam Injil Markus. Berbeda dengan Injil Matius yang memang pembacanya adalah orang Yahudi di Eret Yisrael. Maka dia banyak sekali mengutip Perjanjian Lama untuk membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar memenuhi nubuat Perjanjian Lama. Lukas menulis untuk pembaca yang Yunani. Begitu sistematis, begitu sesuai dengan tuntutan orang Yunani yang memang analytical, sistematik gitu. Sampai misalnya setelah aku menyelidiki dengan seksama segala peristiwa yang terjadi di antara kita dari saksi mata dan pelayan firman, maka aku menuliskannya secara teratur bagimu, maksudnya bagi Theophilus. Itu menunjukkan bahwa dia memang memenuhi harapan orang-orang Yunani yang memang analytical. Tertib, ya sistematis begitu kan. Tapi ketika kemudian di akhir dari kehidupan abad pertama itu, yang tinggal sebagai saksi yang masih hidup adalah Rasul Yohanes, anak Zebedeus di Efesus waktu itu dia tinggal. Lalu karena sudah mulai muncul adanya bidat yang mengganggu gereja, khususnya Korintus ya, ajaran gnostik yang menyangkal bahwa Yesus pernah datang sebagai manusia. Maka dia menekankan
Injilnya itu tentang inkarnasi. Firman itu benar-benar menjadi manusia. Dan mereka yang menolak Yesus telah datang sebagai manusia, itu adalah Hanahu Mesih Kadagala. Dia adalah Al-Masih Dajjal, diterjemahkan dalam bahasa Arab. Bahasa Aramaik itu adalah Mesih Kadagala, yang menjadi bahasa Arab Dajjal. Yang dimaksud Dajjal historis itu adalah orang-orang Gnostik yang antara lain menyangkal Kristus benar-benar datang sebagai manusia. Maka menurut kesaksian dari murid-muridnya para rasul itu, Yohanes didorong untuk menulis tentang apa yang dia alami bersama Kristus. Makanya Injil Yohanes paling akhir itu ditulis pada masa tua Rasul Yohanes yang meninggal tahun 96. Maka kemungkinan Injil itu ditulis sekitar tahun 90-an. Itu sangat dekat dengan peristiwa. Nah, inilah yang kemudian pada abad-abad berikutnya ketika muncul bidat baru yang sesungguhnya penerus daripada Gnostik purba ini namanya Markionisme, maka mendorong gereja menentukan kanon karena kitab sucinya diobrak-abrik oleh bidat yang namanya Markion tadi. Maka muncullah kanon Muratori tahun 170-an karena itu reaksi dari kekurangan ajaran Markion yang tidak memiliki mata rantai yang bisa sambung kepada para rasul, tetapi berani melakukan ajaran-ajaran yang mengajarkan ajaran-ajaran bidat yang menyangkal Kristus telah datang sebagai manusia, bahkan lebih ekstrim lagi. Dan gereja memiliki mata rantai yang tidak terputus. Misalnya dari Yohanes punya murid namanya Polikarpus punya murid namanya Irenaeus punya murid namanya Hippolytus, sampai zaman gereja kuno, mulai dari konsili-konsili sampai gereja sekarang. Terlepas daripada gereja itu pernah mengalami skisma, tetapi warisan historisnya itu sama. Nah ini saudara-saudara, makanya kita melihat sekilas kritik teks terhadap Perjanjian Baru ya. Beberapa waktu lalu itu heboh dari tulisan seorang pakar Perjanjian Baru namanya Bart Ehrman. Ini bukunya udah diterbitkan di dalam bahasa Indonesia, Misquoting Jesus. Kesalahan penyalinan dalam kitab suci Perjanjian Baru. Kisah dibalik siapa yang mengubah Alkitab dan apa alasannya. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia, ya, buku ini. Dan Anda tentu mungkin sudah pernah membaca ini karena sudah lama sekali terbit, sekitar tahun 2007 atau 2006 saya membeli itu ya. Nah, padahal sebetulnya harus dikatakan ya, sekarang ini banyak teman-teman muslim, khususnya polemikus muslim, tidak semuanya, itu senang sekali mengutip Bart Ehrman. Katanya ini loh sarjana Perjanjian Baru sendiri itu mengatakan bahwa Alkitab itu dipalsukan misalnya oleh para bapak gereja. Itu seperti kur yang digemari banyak orang sekarang, apalagi era YouTube. Padahal sebenarnya Ehrman sendiri kalau misalnya katakanlah kesimpulannya tidak sama dengan apa yang kita simpulkan, dia tidak juga memilih keluar dari Kristen, karena itu memang gaya pikirnya orang-orang barat liberal kan memang seperti itu. Dan dia juga tidak meragukan misalnya apa yang oleh orang Islam ragukan, misalnya penyalipan Yesus. Bahkan menurut Ehrman, penyalipan Yesus itu fakta yang paling kuat yang tidak bisa disangkal. Nah, contoh-contoh seperti ini. Jadi ini yang namanya standar ganda. Sampai hari ini orang Kristen, sekalipun misalnya banyak yang tidak suka dengan Bart Ehrman, termasuk guru besarnya dia sendiri yang sebetulnya berbeda pendapat dengan Ehrman. Tetapi di kalangan Kristen itu terbiasa dia tetap menjadi guru besar Perjanjian Baru di universitas tempat dia mengajar sampai hari ini. Tidak ada semacam hukuman yang dianggap harus keluar dari institusi tempat dia mengajar, tidak ada. Ini bisa dibandingkan misalnya dengan Fazlur Rahman. Fazlur Rahman itu adalah seorang Islamolog dari Pakistan yang dia lahir dari
pendidikan yang sangat ketat dengan tradisionalisme Islam. Tapi ketika dia belajar kajian-kajian Islam secara historis kritis, kemudian dia punya kesimpulan-kesimpulan yang berbeda dengan umat Islam tradisional. Misalnya, kalau umat Islam tradisional menganggap bahwa Al-Quran itu sepenuhnya adalah wahyu Allah. Padahal menurut Fazlur Rahman, Al-Quran itu sepenuhnya wahyu Allah dan sepenuhnya adalah kata-kata Nabi katanya. Dan sebetulnya gagasan itu kan dipengaruhi oleh iman Kristen sebetulnya, bahwa Kristus itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Maka ketika dia melihat ada bukti-bukti kemanusiaan, artinya bahwa Quran itu memang bukan sesuatu yang sama sekali turun dari langit, tidak punya unsur-unsur yang sifatnya berkaitan dengan sejarah. Maka dia mengatakan, dia sudah, yang disebut wahyu itu sepenuhnya dari Allah. Artinya maknanya. Tetapi makna itu kemudian dihujamkan di dalam hati Nabi, dan Nabi yang mengkalimatkan, itu katanya Fazlur Rahman. Tapi akibatnya dia harus ditendang dari negaranya dan hidup nyaman di Amerika. Dan ini tidak pernah dialami oleh pemikir-pemikir Kristen sekalipun dia sudah mengejek Yesus, tidak percaya dengan keilahiannya. Lah mestinya metode dari Ehrman yang mengkritisi Alkitab, ya kalau mau fair harus diterapkan juga kepada Al-Quran. Itu yang terjadi. Ya. Nah termasuk misalnya, sebelum kita masuk dalam akhir Injil Markus ini, sebetulnya ada juga kesimpulan-kesimpulan Ehrman itu yang ditolak oleh ahli perjanjian baru yang lain, bahkan yang lebih senior daripada dia. Misalnya, dia menuduh Bapak Gereja telah melakukan semacam penghilangan secara sengaja dari misalnya Injil Matius yang mengatakan bahwa tentang hari dan saatnya tidak seorang pun tahu, malaikat di surga tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Menurut dia, di dalam beberapa naskah dari perjanjian baru, itu hilang kata anak pun tidak, itu hilang. Karena menurut dia, bagaimana Bapak Gereja tidak malu bahwa Yesus itu Tuhan, kok dia tidak mengetahui hari akhir. Nah gitu. Makanya dianggap bahwa bagian Injil Matius yang memuat tentang itu adalah sebuah penghilangan. Maka kalau Anda membaca King James Version yang didasarkan atas Textus Receptus dari The Stephen Text, ya itu teks yang diterbitkan Stefanus tahun 1550, dan itu basicnya sebetulnya berasal dari naskah barat yang dikenal dengan naskah Bizantium. Dan naskah ini termasuk mayoritas teks, tradisional teks atau dikenal dengan ecclesiastical text, karena ini yang dipakai secara resmi oleh gereja ortodoks, ya, khususnya adalah ortodoks yang berbahasa Yunani. Begitu juga ini dikenal sebagai Antiochian text atau tradisional text. Bahkan Syrian text, karena di Syria juga dipakai. Ini menyebar begitu luas. Tidak hanya di gereja Yunani, tapi juga di gereja Syria, juga di gereja yang lain. Nah, maka itu yang menjadi rujukan dari patriark gereja ortodoks Yunani yang disebut Konstantinopel Patriarchate tahun 1904, yang dijadikan teks standar yang dikenal dengan teks Bizantium. Nah, teks Bizantium untuk bagian Injil Matius memang hanya berbunyi tentang hari dan saatnya tidak seorang pun tahu, malaikat di surga tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Nah, ini dituduh oleh Ehrman, ini pasti sebuah kesengajaan karena Bapak Gereja malu. Bagaimana Yesus itu Tuhan kok tidak mengerti hari akhir. Nah, dalam hal ini harus dikatakan bahwa sekalipun kita tidak sepakat dengan Ehrman, tetapi secara metodologis itu nggak perlu dicela, biar saja itu kesimpulannya dia. Sebuah penelitian yang dikembangkan 2 orang
dengan bahan yang sama, metode yang sama, atau maksudnya objek penelitian yang sama, dengan metode yang sama. Kesimpulannya bisa beda. Itu tim peneliti satu kelompok saja bisa beda kalau dia membuat penelitian seperti itu. Jadi tidak perlu dikutuk. Tetapi gereja selama ini justru jujur menyampaikan. Ya, misalnya kalau ditanya pendapat pribadi saya, kalau Bapak gereja benar-benar mau memalsukan Matius yang memuat itu, kenapa Markus tidak dipalsukan? Padahal sama-sama di Kodeks Vatikanus. Kenapa di Markus bagian yang sama tetap berbunyi bahwa tentang hari dan saatnya tidak seorang pun tahu, malaikat-malaikat surgawi tidak tahu, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Itu menurut Injil Markus. Nah, itu kan kodeknya sama. Kenapa yang Matius dipalsukan sementara yang Markus tidak? Itu kan kejanggalan berpikir kan seperti itu. Nah, kemudian metodologi yang dikembangkan rata-rata memang para pemikir modern kan seperti itu. Tapi kalau menurut saya dalam kasus Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20 itu tidak hanya membandingkan teks Alkitab dengan teks Alkitab, antara Kodeks Bizantium misalnya dengan Kodeks Vatikanus atau Sinaiticus, tetapi juga ada catatan-catatan kuno yang sangat dekat dengan para rasul. Dan itu apa? Adalah gereja yang hidup, yang kemudian melestarikan ucapan-ucapan Bapak Gereja dari awal, dari masa apostolik. Misalnya, ada kutipan yang sangat dekat dengan tulisan para rasul, artinya dari zaman muridnya para rasul. Ketika Yesus menyampaikan amanatnya itu, termasuk mengusir setan. Nah, mengusir setan itu kan bagian dari Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayat 20. Jadi ada bukti-bukti pengutipan dari Bapak Gereja Latin maupun Bapak Gereja Yunani, ya, maupun Bapak Gereja Antioquia Syria yang memuat itu. Dengan demikian maka ibarat bukti sejarah, kalau naskah induknya tidak memuat, sementara beritanya itu dimuat atau kutipannya ada, itu berarti fakta. Satu contoh misalnya. Ketika kita membaca, itu kajian kita hari Selasa lalu ya, membaca teks Laut Mati misalnya. Pada bagian kitab Kejadian pasal 22, ayat 1 sampai ayat 12 itu hilang. Jadi tidak ada ungkapan misalnya tentang siapa yang dikorbankan itu dalam pasal 22 ayat 2 tidak ada. Yang menyebut Ishak itu tidak ada. Di situ karena langsung ayat 13. Tetapi naskah yang sama dari Laut Mati yang ditemukan di gua keempat itu kutipan dari Kejadian pasal 22 itu ada. Jadi bunyinya, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih yaitu Ishak. Itu ada dalam teks yang lain. Nah, dalam kasus seperti ini kan mirip misalnya ketika satu naskah yang kita beri bobot lebih tinggi tidak memuat Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan ayat 20. Tapi ketika itu dikutip oleh Bapak Gereja pada masa yang lebih tua dari Kodeks Vatikanus, kenapa kita menolaknya kan begitu? Ya seperti teks Qumran tadi. Dan itu saya kira metode sejarah manapun memang seperti itu. Nah ini gara-gara memang saking liberalnya kalangan Protestan. Sehingga sebetulnya dampak dari dalil Luther yang dibaca ekstrim, sola scriptura, akibatnya seperti ini. Jadi begitu tergantungnya dengan naskah, tanpa kita melihat jalinan historis secara utuh antara naskah itu dengan misalnya tulisan bapak-bapak gereja yang lebih tua daripada Kodeks Vatikanus yang tidak memuat teks tentang akhir Injil Markus yang panjang tadi. Kita melihat ini potongan teks Kodeks Alexandrinus, kodenya A, yang memuat Yohanes pasal 1 ayat 13 sampai 36 dari tahun 400. Nah, kalau Anda membaca Novum Testamentum Greek ya, itu adalah perjanjian baru Yunani. Itu setiap tahun atau berapa tahun sekali itu selalu ada
pemutakhiran ketika ditemukan naskah yang lebih baru lagi. Itu didata di bawah teks sumber yang dinamakan Criticus Apparatus. Dan itu editornya antara lain yang sangat terkenal itu adalah Westcott dan Hort. Dan itu sekarang sudah sampai pada edisi yang ke-28. Saya punya itu mulai dari edisi ketiga dan keempat. Sampai edisi 28, itu yang terbaru. Jadi edisi misalnya, pernah dalam edisi keempat itu dimasukkan misalnya bacaan Eusebius tentang amanat agung. Nah di bacaan Eusebius itu tidak ada esto onomato patros ketu iu ketu agiu pneumatos. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tetapi yang ada baptis dalam nama Yesus. Itu pernah terjadi. Pada kalau tidak salah itu edisi keempat. Tetapi ketika kemudian ditemukan naskah-naskah Eusebius yang lain, loh ternyata Eusebius bicara tentang Bapa, Putra dan Roh Kudus sebagai rumus baptisan itu di naskah yang berbahasa Syria. Berarti apa? Bahwa ketika Eusebius mengutip khotbah Yesus tidak lengkap, ya seperti saya sekarang mengutip ayat Alkitab dalam rangka ceramah dan saya tidak lengkap mengutipnya karena yang saya tekankan bukan teks yang panjang tadi. Itu bukan berarti bahwa ada varian teks dari Bambang Nursena, tidak, atau ada varian teks dari Eusebius. Karena Eusebius memang bukan penulis Alkitab, bukan penerjemah Alkitab. Lain misalnya ketika Hieronymus menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani untuk PL dan dari bahasa Yunani untuk PB yang dikenal dengan Biblia Sacra Vulgata. Dia memang penerjemah Alkitab, maka itu dapat dikatakan varian teks Latin misalnya di samping terjemahan Vetus Latina dari abad kedua, maka dapat dikatakan tulisan Eusebius itu dijadikan varian teks Latin karena dia memang penerjemah. Beda dengan Eusebius, itu dikoreksi oleh temuan-temuan berikutnya sampai edisi yang ke-28. Jadi boleh-boleh saja para ahli memberikan bobot yang lebih tinggi kepada Codex Vaticanus dan Codex Sinaiticus misalnya yang dilakukan oleh Westcott dan Hort yang banyak diikuti oleh sarjana Alkitab. Ya seperti antara lain orang yang bernama Bart Ehrman tadi. Tetapi ada sarjana lain yang lebih berimbang. Karena apa? Yang disebut teks barat yang dikenal dengan Byzantium teks atau teks patriark atau teks Antiochian itu menyebar begitu luas. Dan itu ya tentu bukan sembarangan saja harus itu dibatalkan demi misalnya Codex Vaticanus tadi. Karena dalam Codex Vaticanus ada kecenderungan sudah mulai muncul metode kritik teks pada abad keempat sehingga bagian dari Markus yang kita bahas ini itu kosong. Nah itu loh. Jadi ini saya kira polemikus itu ndak akan ngomong seperti saya. Karena mereka tujuannya hanya untuk mengotak-atik, memotong-motong ceramahnya Ehrman untuk membenarkan praduga mereka. Padahal kalaupun Ehrman tidak percaya bahwa Kristus itu Allah, tetapi tidak percaya bahwa Kristus itu anak Allah, tidak percaya bahwa Alkitab itu akurat, tetapi dia juga tidak percaya dengan Al-Quran. Alkitab yang naskahnya ribuan aja dia tidak percaya, apalagi Al-Quran kan gitu kan. Jadi ini yang sering, bahkan sebetulnya selama ini juga saya tidak terlalu mengomentari ya, tetapi karena ini tidak fair, maka terpaksa saya mengomentari. Ya, logika polemik kan begitu. Kamu pikir kalau Ehrman sudah tidak percaya dengan keakuratan Alkitab, apa berarti dia percaya dengan Quran? Ya enggak juga, malah tidak. Karena apa? Yang ribuan naskah aja dia ragukan. Gitu loh. Tetapi jangan hanya baca Ehrman. Baca yang lain, termasuk guru besarnya Ehrman sendiri. Sikapnya juga berbeda dan itu dalam dunia akademis wajar, biasa. Bahwa saya pada akhirnya memilih misalnya tidak mempercayai Ehrman. Tetapi saya tidak dalam konteks untuk harus seperti umat Islam memperlakukan Fazlur Rahman gitu loh. Karena itu penelitian akademis. Seorang pemikir itu tidak pernah akan lepas dari subjektivitas. Dan subjektivitas para teolog itu ada. Itulah yang disebut teologi operatif.
teologi operatif itu kalau Anda lahir dari kalangan Pentakosta, itu masa-masa kecilmu itu mempengaruhi bagaimana engkau berteologi. Makanya bawah sadar itu yang menguasai kita. Misalnya ketika bicara 666 itu langsung pikirannya langsung akhir zaman. Itu karena memang gereja-gereja yang menekankan aspek eskatologi. Tetapi ketika Anda muncul dari lingkungan Protestan model GKI atau GKJ, tentu tidak terlalu heboh seperti orang karismatik membaca 666. Gitu loh kira-kira. Nah, ketika Anda lahir sebagai seorang Injili. Seorang Injili itu kan sangat menekankan aspek Alkitab itu inerens. Tetapi inerens itu selama ini banyak dipahami hanya sebagai slogan. Lalu itu yang dulu saya pertanyakan. Inerensinya itu terletak di mana? Apa terletak pada naskahnya? Sama sekali naskah itu tidak boleh ada kekilafan sama sekali? Ataukah ada pengujian naskah-naskah yang memang pernah terjadi perbedaan, terjadi varian, tetapi ada naskah sumber yang itu tersebar di mana-mana yang bisa menyimpulkan mana yang paling akurat, mana yang dipakai. Kalau ineren dimaknai secara teologis Alkitab tidak salah, saya bisa terima. Tetapi kalau varian-variannya yang banyak begini, lalu diambil yang mana? Nah, Ehrman itu lahir dari pemikiran Injili seperti ini. Makanya dia begitu mengidealkan pandangannya sendiri bahwa Alkitab itu menurut dia buku yang begitu detail sampai naskah-naskahnya hurufnya sama seperti itu. Dan itu tidak cocok dengan fakta. Karena apa? Misalnya tulisan-tulisan jenis tulisan abad pertama dengan abad kelima itu beda. Dan Anda bisa menandai ini perjanjian baru ini ditulis pada tahun berapa itu bisa. Itu tidak hanya perjanjian baru, perjanjian lama, juga naskah-naskah agama lain semua sama. Jadi misalnya penulisan Qumran, itu kan ada yang Paleo Hebrew yang dipakai pada zaman Raja Daud masih bertahan. Kadang-kadang bertahannya dalam bentuk tetragramaton, Yod, He, Vav, He, hanya itu. Hanya untuk menandai ini nama suci. Tidak sama dengan bahasa Ibrani yang sebelum atau sesudah dalam naskah yang memuat tetragramaton tadi. Tetapi ada penonjolan tetragramaton, penonjolan Paleo Hebrew itu pada surat-surat Bar Kokhba yang ditemukan di Gua Murabaat. Karena apa? Untuk membangkitkan nasionalisme Israel ketika munculnya Raja Daud. Tapi ada huruf-huruf Hasmonaim yang dipakai pada masa Makabe. Ada juga huruf-huruf Herodian yang dipakai pada masa sebelum dan zaman setelah Yesus. Nah, kenapa itu bisa penting sekali? Karena nulis Elohim satunya 5 huruf, satunya 6 huruf. Itu mirip dengan nulis Pancasila dengan T, J, dengan C sekarang ini. Apakah ini artinya Tuhan itu harus menilai teks itu sampai pada hurufnya tidak boleh diganti, enggak sampai seperti itu, gitu loh. Maka kalau terjadi varian-varian teks itu sebagian karena misalnya pola penulisan yang berbeda, cara penulisan yang berbeda, atau kadang-kadang terjadi kekilafan penyalin. Nah, kalau terjadi satu kekilafan penyalin misalnya ya, dalam naskah perjanjian baru itu kadang-kadang tulisan itu dikasih kode. Jadi yang disebut nomina sacra, nama suci itu diberi kode. Misalnya kalau kurion cuman KN, bawahnya garis bawah, underline. Ya. Atau kalau kurios cuma ditulis KS misalnya. Lah itu kadang-kadang dibaca apa? Gitu loh. Makanya itu tidak mudah harus disimpulkan itu pemalsuan. Ehrman beda karena dia muncul dari kelompok Injili yang sangat harafiah. Membaca teks, begitu dia menjadi sarjana perjanjian baru, melihat keragaman teks itu dia kemudian jiwanya goncang. Gitu loh. Seandainya saya hidup dalam posisi orang barat mungkin juga seperti itu. Tapi karena saya itu lahir dari orang yang bisa mengalami keragaman teks, keragaman bacaan. Maka yang seperti itu saya nikmati.
saya tidak pernah kehilangan pemihakan saya. Tetapi saya juga tidak masa bodoh dengan misalnya munculnya varian-varian teks seperti itu. Kemudian pada zaman Eusebius telah berkembang pendapat bahwa Markus 16 ayat 9 sampai 20 bukan bagian dari Injil Markus. Meskipun pendapat ini harus disayangkan karena hanya didasarkan atas perbedaan gaya bahasa. Menurut Eusebius ada kalangan yang mengacu kepada naskah-naskah yang cermat yang dikenal dengan akribeton antigrapan. Meskipun itu tidak berarti naskah-naskah itu dianggap tidak kuno. Nah, padahal sama-sama bertitik tolak dari gaya bahasa. Kalau bagian asli tulisan Markus, mungkinkah Markus mengakhiri Injil dengan kalimat mereka tidak mengatakan apa-apa karena takut? Itu bertentangan dengan sabda malaikat. Kamu mencari Yesus yang telah bangkit, yang disalibkan itu. Dia telah bangkit. Ya, Markus pasal 16 ayat 6. Itu bertentangan. Berarti ada semacam kalimat yang terpotong, tidak cocok dengan sebelumnya. Masih menurut Eusebius, memang pada zamannya ada naskah-naskah Markus yang berakhir pendek. Tapi ada naskah kuno yang juga memuat naskah panjang. Orang beriman dan saleh tidak boleh menilai yang satu lebih baik dari yang lain. Tradisi kebebasan berpikir sudah muncul sejak zaman gereja purba. Apalagi kritik teks seperti ini di kalangan Muslim itu masih belum siap. Tapi di kalangan gereja perbandingan abad keempat sudah biasa dilakukan. Jadi ketika saya tidak bersetuju dengan kesimpulan para teolog yang setuju dengan Bart Ehrman, saya tidak pernah mengutuk karena metodenya sama kok. Kalau kesimpulannya beda itu urusannya dia. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa menyadarkan kita bersama untuk kita semakin mencintai Kristus dan kitab sucinya dan Injilnya. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum. Bismillahirrahmanirrahim.